Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indah Rohmalinda dari SD Negeri 130 Palembang, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Nah, teman-teman, pada demonstrasi kontekstual kali ini kita akan membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Mari kita dengarkan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sih nilai-nilai guru penggerak. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini terbagi menjadi 5. 1, yaitu berpihak pada murid. 2, mandiri. 3, kolaboratif. 4, inovatif. Dan yang terakhir, reflektif. Mari kita saksikan untuk penjelasan berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai guru penggerak tadi yang terbagi menjadi 5, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita akan, jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, apa yang akan saya lakukan? Itu berpihak kepada murid. Yang seperti apa berpihak kepada murid? Yaitu kegiatan pembelajaran berfokus pada kepentingan murid. Jadi kegiatan belajar mengajar harus berfokus pada murid. Dan yang kedua, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan fasilitas kepada murid dan yang akan melakukan pembelajaran yaitu murid itu sendiri. Nah, tadi membahas mengenai berpihak pada murid. Selanjutnya, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain sebagai berikut. Mari kita dengarkan. Apa yang akan saya lakukan yaitu 1, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti diskusi kelompok dan lain-lain. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu menggunakan model, metode, pendekatan, dan banyak lainnya sehingga murid dapat lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh, bukan hanya di bidang pengetahuan atau kognitif, akan tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Nah, selanjutnya ada nilai mandiri. Apa saja yang harus ada pada nilai mandiri? Yaitu salah satunya guru yang memiliki rasa tanggung jawab serta inisiatif. Jadi, di sini guru harus memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran dan memiliki inisiatif tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang harus dilakukannya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa diri memiliki potensi. Jadi ketika kita memiliki potensi, kita harus memiliki rasa percaya diri sehingga kita akan menimbulkan nilai mandiri itu sendiri. Kemudian selalu terbuka dengan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Dengan kita menerima pendapat, kritik, dan saran, kita akan menjadi seorang pendidik yang bernilai mandiri. Dan yang terakhir, selalu mengembangkan kemampuan kompetensi diri dengan siap menjadi agen perubahan. Nah, teman-teman, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, mari kita dengarkan. Nah, salah satunya contohnya yaitu ikut berperan aktif dalam kegiatan pengembangan diri pada komunitas belajar ataupun KKG, dalam kegiatan-kegiatan KKG. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan dan webinar untuk pengembangan keprofesian, baik itu pelatihan dan webinar offline ataupun online bisa kita ikutin
sehingga kita akan bernilai mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kompetisi. Jadi dengan contoh-contoh ini akan menimbulkan nilai mandiri pada diri kita sebagai guru. Nah, nilai selanjutnya ada nilai kolaboratif, yaitu bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai kolaboratif, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak lain dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, saling menghargai, menghormati, dan percaya terhadap pihak lain. Nah, teman-teman, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, mari kita dengarkan. Dalam nilai kolaboratif, ada beberapa hal yang harus saya lakukan, yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid dan wali murid dalam mencapai tujuan dalam kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu berkolaborasi, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teman sejawat. Dan yang terakhir, bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Ketika kita melakukan beberapa kegiatan tersebut, kita sudah dikatakan memiliki nilai kolaboratif. Selanjutnya ada nilai inovatif. Bagaimana nilai inovatif? Yaitu memberikan ide atau gagasan yang tepat guna, sehingga ide-ide tersebut bisa menyalurkannya ke dalam pembelajaran yang kita lakukan. Itu merupakan sebuah inovasi. Kemudian seorang yang bernilai inovasi itu pantang menyerah. Jadi ketika dia belum mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, dia pantang menyerah dan harus terus berusaha untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan. Jadi ketika kita melakukan perubahan itu, kita sudah menerapkan nilai inovatif. Nah, teman-teman, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, mari kita dengarkan. Audio Jungle. Nah, ada lagi yaitu nilai reflektif. Bagaimana kita melakukan nilai reflektif ini? Yaitu satu, terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita harus melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri agar kita tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Dan yang kedua, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi. Jadi apapun yang sudah kita alami itu kita lakukan pembaharuan sehingga apa yang kita lakukan untuk berikutnya berbeda dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Sehingga ketika kita melakukannya secara kebiasaan kita, maka akan terus-menerus menjadikan kita terbiasa. Nah, teman-teman, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, mari kita dengarkan. Nah, pada nilai reflektif ini, apa yang akan saya lakukan? Yaitu satu, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Jadi, apa yang menjadikan penilaian dalam supervisi yang sudah bagus kita perbagus lagi kembali, dan yang masih kurang kita perbagus juga. Dan yang kedua yaitu konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Jadi setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, di akhir pembelajaran kita harus melakukan refleksi terhadap murid dalam pembelajaran yang sudah kita lalui.
Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. Jadi apa yang menjadi kesalahan kita, kita perbaiki dengan saling kolaborasi dengan teman sejawat. Baiklah teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai nilai dan peran guru penggerak. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.